Halo teman-teman Galbay seperjuangan yang lagi berjuang sekarang untuk melawan teroran para debt collector pinjol dan perbudakan pinjol. Kita tahu situasinya sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Ini benar-benar pertempuran yang sangat-sangat seru. Kalau ibarat film, ini adalah klimaksnya. Karena belakangan ini, pinjol-pinjol ini semakin ditekan oleh keputusan KPPU dan juga oleh media-media sosial. Dan polisi pun sudah turun tangan seperti yang saya sampaikan di video beberapa waktu yang lalu. Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kita akan bahas ini dengan kepala dingin walaupun isi dompet sedang panas. Para pejuang notifikasi debt collector yang nggak ada habisnya masih sehat kan? Harus sehat. Kita tidak boleh kalah dengan yang namanya pinjol. Walaupun ringtone HP itu sudah diganti jadi mode hening abadi, ndak apa-apa. Yang penting kita masih semangat, masih optimis, dan masih berani untuk melawan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Saya tahu banyak yang lagi bingung nih. Gimana sih cara menghentikan peredaran pinjol legal di negara ini? Gimana sih cara menghentikan teroran debt collector pinjol? Apakah seumur hidup saya akan seperti ini? Apakah saya akan mengalami trauma terus setiap hari? Mental saya down dan saya stres terus? Apakah ini bisa berakhir dengan pakai demo? Lapor polisi? Kelamaan. Saya mau bilang kepada teman-teman, kelamaan. Sebenarnya ini sangat gampang sekali, simple sekali untuk kalian bisa menghentikan teroran para debt collector pinjol, bahkan menutup pinjolnya. Hari ini saya akan bocorkan cara menghentikan peredaran pinjol, teroran pinjol, dan juga intimidasi-intimidasi dan perbudakan pinjol di negara ini. Cara ini adalah cara yang paling ampuh, yang sebenarnya sudah ada di tangan Anda. Tapi sebelum kita sampai ke sana, teman-temanku yang belum berani, yang masih takut dengan teroran para debt collector pinjol, yang masih jantungan kalau mendengarkan bunyi notifikasi WA, apalagi diancam-ancam, diintimidasi, masih takut, masih down mentalnya, silahkan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, semua permasalahan Galbay kalian akan teratasi dengan baik, nyaman, aman, tenang, dan tentram. Teroran-teroran para debt collector pinjol tidak akan mempan lagi kepada kalian. Karena di grup ini kalian punya banyak teman yang senasib, yang sudah berpengalaman, siap memberikan dukungan, support, booster mental, bahkan trik-trik cara Galbay. Bahkan ketika kalian mendapatkan teroran para debt collector pinjol, kalian bisa nge-share di grup ini, lalu kalian bahas. Bahkan sebagian besar teman-teman di grup ini hanya menertawakannya saja. Karena sudah ketahuan bohongnya para debt collector pinjol, dibongkar oleh senior-senior Galbay yang ada di grup ini. Jadi silakan masuk ke grup supaya masalah Galbay Anda selesai teratasi. Masuk ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai cara bagaimana supaya debt collector pinjol berhenti meneror Anda. Bila perlu supaya hutang Anda lunas dan pinjolnya bangkrut. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Coba Anda pikir pakai logika sederhana. Pinjol itu kan bisnis, bukan yayasan amal. Mereka hidup dari apa? Bunga dan denda yang Anda bayar sambil nangis di pojokan itu. Kalau Anda dan jutaan orang lainnya kompak bilang, saya Galbay, apa yang akan terjadi? Aliran dana mereka macet bahkan terputus. Dan investor mereka akan panik. Bahkan investor mereka akan sesegera mungkin menarik dana mereka dari pinjol-pinjol ini. Dan ujung-ujungnya pinjol ini pasti akan bangkrut sendiri. Simple, sederhana itu sebenarnya. Ibarat kolam ikan yang airnya dikuras, lama-lama ikannya mati kekeringan sendiri. Seperti itulah para pinjol ini, kalau kalian tidak memberikan, tidak membayar bunga dan denda dan juga pokok hutangnya, maka mereka akan tutup dengan sendirinya. 50%, ya, jangankan 50%, 20% saja mereka mengalami kerugian, maka para investor akan takut. Jadi secara tidak langsung, gerakan mogok bayar Anda adalah langkah nyata mematikan ekosistem pinjol-pinjol ini. Sekarang bayangkan Anda punya warung. Kalau orang hutang di warung Anda dan nggak bayar, Anda pasti bangkrut kan? Nah, pinjol itu warung raksasa.
Mereka bertahan karena banyak nasabah teladan seperti Anda yang rela gali lubang tutup lubang demi untuk membayar pinjol. Anda pinjam di aplikasi B untuk bayar aplikasi A. Sementara bunga semakin bertambah karena bunga dan denda mereka tinggi, mereka semakin kaya, Anda semakin sengsara, dan Anda semakin banyak hutang, bahkan semua harta Anda terjual. Oh no! Bayangkan apa tidak kaya mereka. Berapa orang seperti Anda ini yang baik, yang rajin membayar pinjol. Itulah yang membuat mereka semakin merajalela dan semakin sukses di tanah air ini. Nah, jika sudah begitu, Anda bukan lagi nasabah. Anda adalah donatur tetap kemewahan kantor mereka. Andalah yang menyumbang, yang mengokohkan, bahkan yang membuat mereka berkembang makmur selama ini dengan keringat darah dan juga tangisan Anda. Atau Anda takut dengan kata-kata legal yang ada di pojokan gambar aplikasi itu? Aduh. Sini saya kasih tahu teman-teman. Legal bukan berarti mereka suci, bukan berarti mereka sewenang-wenang. Justru kata legal itu bisa menjadi senjata Anda untuk menghantam balik mereka. Seperti keputusan KPPU kemarin. Putusan KPPU kemarin itu berlaku hanya untuk pinjol legal. Karena kenapa? Karena mereka diawasi langsung oleh OJK dan juga undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi kata legal di aplikasi itu cuma berarti mereka punya izin dan harus taat kepada semua aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Dan untuk menagih Anda pun, mereka harus melakukan cara-cara yang resmi. Artinya mereka tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap aturan dan peraturan penagihan. Termasuk menagih Anda secara semena-mena, menagih Anda setiap waktu, mengirimkan intimidasi, mengucapkan kata-kata, mengancam, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Harusnya Anda berada di pihak yang kuat dengan legalnya mereka. Jadi Anda jangan takut dengan kata legal. Atau Anda takut di penjara. Bos, nggak ada ceritanya orang di penjara gara-gara nggak bisa bayar hutang, nggak ada. Sudah 14 tahun saya berkecimpung di dunia leasing, di dunia perbankan, di pinjol. Tidak ada satu orang pun yang bisa dipenjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Titik. Karena itu, hutang piutang itu adalah masalah perdata. Dan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada pasal 19 ayat 2 disebutkan dengan sangat tegas di sana bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara hanya karena ketidakmampuan orang tersebut untuk membayar hutang. Artinya, negara mengakui bahwa kalau Anda tidak punya uang untuk bayar hutang, itu bukan kejahatan, melainkan itu adalah ketidakmampuan finansial, kondisi, keadaan. Siapa yang bisa melawan kondisi dan keadaan? Nggak ada. Oleh karena itu, kalau Anda tidak bayar hutang karena kondisi dan keadaan, jadi tidak ada yang bisa menyalahkan Anda. Tidak ada yang bisa mempidanakan Anda, apalagi membawa Anda ke penjara. Nggak ada. Anda tidak bisa dipenjara hanya karena dompet lagi kosong. Nggak bisa. Kecuali jika Anda melakukan penipuan seperti memalsukan alamat atau KTP palsu, atau memakai data orang lain tanpa seizin orang tersebut, atau tanpa sepengetahuan pinjolnya. Kalau ini tentu sudah bisa masuk ke ranah pidana dan itu pun butuh proses yang panjang. Apalagi Anda meminjamnya dengan cara jujur. Itu tidak ada pidananya. Tapi saya percaya Anda adalah orang yang tidak melakukan hal itu. Ya kan? Nah, saya tanya kepada Anda sekarang. Kira-kira, kalau sumber uang pinjol itu, yaitu Anda berhenti menyetor, apa yang akan terjadi? Izin legal dari OJK itu cuma bakal jadi kertas nggak berguna. Kantor mereka akan kehilangan biaya operasional dan nggak akan ada buat bayar gaji pegawai. Benar nggak? Karena pemasukan mereka itu ya Anda. Sebenarnya Anda yang menentukan pinjol itu jalan atau tidak. Kalau Anda bayar terus ya jalan, tapi kalau Anda stop untuk membayar, maka pinjolnya akan tutup dengan sendirinya. Bang, tapi kami diteror desi-desinya galak-galak. Halah, diteror ya diteror aja. Ngapain takut? Kalau mereka berani macam-macam ya tinggal laporkan aja. Jadi Anda semua, mau saya kasih tahu, debt collector itu manusia. Mereka punya rasa takut, bahkan mereka lebih takut kepada Anda daripada Anda takut kepada mereka. Tugas mereka itu hanyalah untuk merusak mental Anda, itu pun melalui telepon. Kalau berhadapan langsung mereka nggak akan berani. Hanya melalui WA saja mereka itu berani. Supaya Anda takut, lalu kemudian memaksa bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, cari pinjaman di tempat lain. Itu saja. Itu adalah jebakan setan yang mereka ciptakan, tapi hanya berani di balik layar. Ingat,
Anda harus double. Semakin Anda panik, semakin mereka senang. Kalau Anda santai, Anda tidak peduli, mereka akan stres. Karena target bulanan mereka nggak tercapai. Dan kalau banyak debt collector yang target bulanannya tidak tercapai, maka mereka akan dipecatin. Kalau mereka dipecatin, maka perusahaannya lama-kelamaan akan tutup. Jadi itu teman-teman. Cuman satu kuncinya. Kalian kompak untuk galbay. Amankan kontak, stop gali lubang, tutup lubang, alihkan dana ke hal-hal yang lebih berguna. Jadi itu teman-temanku, cara untuk menghentikan peredaran pinjol di negara ini dan teroran para debt collectornya adalah kalian sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini didengar dan diperhatikan oleh para galbayer. Lalu kalian bentuk komunitas besar, baik melalui grup-grup, dan kemudian kalian kompak untuk tidak membayar pinjol lagi, otomatis pinjolnya tutup. Jadi begitu teman-teman. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.